Lady Jane Grey tak pernah sekalipun bercita-cita menjadi Ratu Inggris. Namun, intrik politik yang dibumbui konflik agama membawanya ke singgasana. Meski hanya 9 hari, ia dinobatkan pada 10 Juli 1553 dan dilengsarkan 9 hari kemudian. Tragisnya, sang ratu itu meninggal dalam eksekusi penggal. Lady Jane Grey adalah penguasa Inggris paling singkat dan paling tidak terkenal. Ia tak sempat meninggalkan warisan apapun di masa pemerintahannya yang pendek. Assalamualaikum, apa kabarnya kamu semua? Terima kasih sudah klik channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, tetap deh aku doakan semoga di tahun 2022 ini semua resolusi kamu bisa terwujud dan tentunya bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagi kamu yang masih jomblo, aku doakan deh dapat jodoh yang baik ya. Dan kalau kamu yang udah kawin nih, aku doakan semoga rumah tangganya langgeng, terhindar dari pelakor. Jangan kayak di layangan putus ya, yang lagi viral itu loh. Pokoknya semuanya yang terbaik deh di tahun ini. Yang belum move on, ayo bangkit, kamu pasti bisa. Nah, di kali ini seperti biasa, aku akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang ratu muda yang cerdas dan cantik tentunya. Namun sayang, nasibnya berakhir tragis. Hanya bisa menjadi ratu selama 9 hari, kemudian dipenggal. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai habis yuk. Lady Jane Grey yang dikenal dengan banyak julukan. Dia dipanggil juga dengan Lady Jane Dudley, The 9-Day Queen atau Tragic Lady Jane Grey. Dia adalah Ratu Inggris dan Irlandia selama 9 hari, sehingga hal itu menjadikannya sebagai ratu dengan masa pemerintahan terpendek di Inggris dalam sejarah. Lady Jane Grey adalah cicit dari Henry ke-7 dan sepupu pertama yang pernah diangkat menduduki tahta kerajaan menggantikan Raja Edward ke-6. Raja Edward ke-6 menggantikan tahta pada tahun 1547 setelah kematian ayahnya yaitu Henry ke-8. Saat itu dia berusia 10 tahun dan di usia 15 tahun Edward VI ini jatuh sakit karena penyakit tuberkulosis. Kemudian Edward ke-6 dan Dewan menyusun rencana untuk suksesi untuk mencari cara agar dapat memanipulasi politik tahta sehingga tahta bisa jatuh ke tangan seorang raja Protestan. Harapan terakhirnya tentu saja bukan agar Inggris kembali ke Katolik. Lady Jane Grey adalah putri tertua Henry Grey, Duke of Suffolk pertama, dan istrinya Lady Frances Brandon. Lady Frances Brandon merupakan anak pertama dari saudara perempuan Raja Henry ke-8 yaitu Mary. Lady Jane ini dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpendidikan dan cerdas di masanya. Dia dididik oleh seorang sarjana dari Yunani bernama John Elmer yang mengajarnya dengan bahasa Yunani, bahasa Latin, dan Ibrani. Lady Jane ini juga fasih berbahasa Itali dan Prancis. Dan dia ini dianggap cukup menawan untuk menjadi seorang ratu menggantikan Edward ke-6 ini. Pada tahun 1553, kurang dari sebulan sebelum menjadi ratu, Lady Jane ini menikah dengan Lord Guildford Dudley, putra John Dudley, Duke of Northumberland pertama. John Dudley merupakan orang paling kuat di negara itu di saat itu. John Dudley adalah pelindung bagi Raja Edward ke-6 dan mendukung keputusan raja yang akan memahkotai menantu perempuannya Lady Jane. Setelah kematian Raja Edward pada 6 Juli 1553, pada usia 16 tahun, Jane diproklamasikan sebagai Ratu Inggris dan Irlandia. Namun negara itu tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat dan lebih menyukai garis kerajaan langsung dan asli untuk menjadi ratu. Jadi Dewan menyatakan Mary I, saudara tiri Raja Edward dan putri Henry ke-8 dengan istri pertamanya Catherine of Aragon sebagai ratu yang baru. Dan dengan begitu Lady Jane Grey menduduki tahtanya hanya selama 9 hari. Hampir seketika Mary membalik reformasi Edward Protestan. Selanjutnya nasib tragis menimpa Lady Jane yang dihukum karena pengkhianatan berat dan harus menunggu hukuman mati. Sebenarnya dia masih bisa bebas dari hukuman mati itu. Sayangnya bagi Lady Jane, ayahnya terlibat dalam pemberontakan Wyatt pada awal 1554 menentang pernikahan Mary I
dengan Philip dari Spanyol. Setelah pemberontakan berhasil dikalahkan, Lady Jane dan suaminya sekali lagi dihukum karena pengkhianatan tingkat tinggi dan dipenggal pada tanggal 12 Februari 1554. Dikatakan bahwa Lady Jane bertindak sangat berani sebelum dieksekusi. Lady Jane dibawa ke Tower Green, bagian dari Tower Hill di London. Ketika Lady Jane mendekati perancah, dia berkata kepada Algojo, "Saya berdoa kamu mengirim saya dengan cepat." Lady Jane ini mengikat sapu tangan di sekitar matanya dan meminta untuk dibimbing ke blok tempat dia meletakkan kepalanya untuk siap-siap dieksekusi, dipenggal. Sebelum kapak itu memenggal lehernya, Lady Jane ini sempat membaca doa dan pasrah. Jadi Lady Jane Grey ini sebenarnya adalah dia korban dari orang-orang sekitarnya. Sebenarnya dari awal Jane Grey ini nggak pernah berniat sama sekali untuk menjadi seorang ratu di usianya yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Karena berdasarkan suksesi tahta dari kerajaan, sebenarnya Jane Grey ini nggak masuk. Seperti yang kita ketahui, anak Henry ke-8 ini kan ada 3 orang ya, dari istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Sementara Lady Jane Grey ini saudara sepupunya dari saudara Henry ke-8, yaitu Mary. Jadi nggak ada sama sekali sih ambisi dari Lady Jane Grey ini untuk bisa menjadi seorang ratu. Namun ambisi orang-orang sekitarnya inilah hingga akhirnya dia tewas begitu saja dengan dipenggal. Sungguh tragis ya, miris banget ya. Nah, demikian cerita aku tentang Lady Jane Grey, seorang ratu Inggris dengan jabatan terpendek dalam sejarah. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jika kamu suka video ini, silahkan like, berikan komentar kamu di kolom komentar, share juga, dan pastinya jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Bye bye.